Halo semuanya, selamat datang kembali di channel teman diskusi. Coba jujur, pernahkah kamu merasa seolah kedamaian batin itu sesuatu yang hanya ada di buku-buku filsafat? Sesuatu yang sangat jauh, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang super disiplin atau mereka yang sudah berhasil meninggalkan hiruk pikuk kehidupan kota dan pindah ke pegunungan. Kita sering berpikir begini, aku butuh perubahan besar dulu, aku harus lebih kaya, harus pindah kerja, atau harus bisa meditasi 8 jam sehari. Baru aku bisa tenang. Kita mencari kedamaian itu di luar diri kita, seakan-akan itu adalah barang langka yang tersembunyi. Tapi bagaimana jika aku katakan rahasia kedamaian yang mendalam ternyata tidak serumit itu sama sekali. Bukan tentang meninggalkan dunia, bukan tentang memaksakan diri melakukan praktik spiritual yang membuatmu makin stres, melainkan tentang sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang bisa kamu mulai lakukan. Begitu video ini selesai kamu tonton, aku tahu, kedengarannya seperti janji kosong, tapi izinkan aku memandumu melihat kekuatan tersembunyi yang bisa mengubah caramu memandang hidup, caramu bereaksi terhadap tantangan, dan membuatmu menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, lebih kuat, dan lebih tangguh. Jika saat ini kamu merasa kewalahan, jika kamu merasa terembang-ambing di tengah gelombang kekhawatiran dan kesibukan, atau bahkan jika kamu hanya mencari cara untuk menanamkan sedikit ketenangan di tengah hiruk-pikuk keseharian yang monoton, video ini akan mengungkap satu praktik sederhana yang sering kita abaikan. Praktik yang kita pikir remeh, namun diam-diam mampu mengubah segalanya dari akarnya. Apa rahasia itu? Ya, kamu mungkin sudah mendengarnya, tapi seringkali kita gagal memahaminya di level yang mendalam. Rahasia itu adalah rasa syukur. Rasa syukur di sini bukan tentang menulis daftar panjang hal-hal besar, seperti aku bersyukur punya rumah besar, atau aku bersyukur gajiku naik. Rasa syukur yang kita bicarakan di sini adalah sebuah lensa baru untuk melihat dunia. Ini adalah praktik menemukan cahaya kecil di tengah gelapnya hari-hari. Mari kita bedah. Ketika hidup terasa berat, kita cenderung fokus pada apa yang kurang waktu, kurang uang, kurang dihargai. Fokus kita seperti magnet yang menarik lebih banyak kekurangan dan kekhawatiran. Tapi rasa syukur bekerja sebaliknya. Ia memaksa kita mengalihkan fokus pada apa yang sudah ada. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar menghargai udara yang kamu hirup di pagi hari? Bukan hanya menghirupnya, tapi benar-benar merasa bersyukur karena kamu punya paru-paru yang berfungsi baik untuk melakukannya. Kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak untuk benar-benar menikmati secangkir kopi hangat yang sempurna? Bukan hanya menenggaknya sambil mengecek email. Hampir semua hal kecil yang kita anggap remeh ini di momen lain dalam hidup kita bisa menjadi kemewahan yang tak ternilai harganya. Ketika kamu secara sadar mulai mengapresiasi hal-hal kecil ini, udara pagi, kopi hangat, senyuman, kesehatan yang masih dimiliki perlahan tapi pasti. Ada pergeseran energi yang terjadi di dalam dirimu. Rasa syukur bukanlah penolakan terhadap kesulitan. Kita tidak menutup mata dari fakta bahwa tagihan harus dibayar atau bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Rasa syukur adalah alat untuk membangun ketahanan. Ketika kamu memiliki pondasi apresiasi yang kuat, tantangan hidup tidak lagi terasa seperti bencana yang menghancurkan, melainkan hanya sebagai gelombang yang bisa kamu hadapi. Dalam psikologi positif, praktik syukur telah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Mengapa? Karena rasa syukur secara harfiah mengubah kimia otak kita. Ia mengalihkan perhatian kita dari mode bertahan hidup yang didominasi kecemasan ke mode penerimaan dan ketenangan. Jadi, bagaimana cara memulainya? Sangat mudah. Mulailah hari ini dengan melakukan
jurnal syukur mini. Tidak perlu kertas mewah. Sebelum tidur, sebutkan atau tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Tidak harus monumental. Misalnya, aku bersyukur karena mobilku menyala lancar hari ini. Aku bersyukur karena sempat makan siang yang enak. Atau aku bersyukur bisa pulang. Mungkin itu saja. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat buat kamu nih yang ingin sharing. Bisa kok komentar aja di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa membantumu. Oke, see you.